cara bikin definisi. Tadi kan jenis-jenisnya, sekarang cara bikinnya. Nafas dulu. Ya. Oke, teh tadi berarti apa? Minuman yang dicampur teh. Itu aja. Saya minumnya teh aja biar kamu juga nggak ngiler. Kalau saya minum ini juga kamu ngiler. Di situ kan ada tehnya juga. Oke. Cara bikin definisi yang pertama, tidak boleh lebih luas dan lebih sempit dari konotasinya. Maksudnya ya, jangan terlalu gelambian nek basa Jawane. Terlalu melayan, tapi jangan juga terlalu sempit. Jadi misalnya yang terlalu luas, misalnya merpati adalah burung yang terbangnya cepat. Ini kan terlalu luas, kurang spesifik, harus ditambahi lagi. Ya merpati memang terbangnya cepat, tapi burung yang terbang cepat kan bukan merpati satu-satunya. Negara adalah organisasi masyarakat yang punya peraturan. Itu mungkin tidak salah, tapi masih terlalu luas, harus dibikin spesifik lagi. Organisasi yang punya peraturan banyak. Takmir masjid aja punya peraturan, dan gak bisa disebut negara. RT aja punya peraturan, tapi kan bukan negara. Kalau di peraturan di RT itu kan apel paling malam sampai jam 12. Berapa? Ya, jadi itu aturan. Atau terlalu sempit. Kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu, bersandaran dan berkaki. Itu kenapa disebut terlalu sempit? Banyak kursi yang tidak terbuat dari kayu, tidak ada sandarannya, tidak ada kakinya. Sofa itu tidak ada kakinya. Yang sekarang dari besi banyak, dari apa lagi? Dari rotan ada, dari batu juga ada. Jadi terlalu sempit. Jujur adalah sikap mau mengakui kesalahan sendiri. Itu ya jenisnya jujur memang. Tidak cuma itu jujur itu. Jangan terlalu sempit, harus luas. Jadi ketika kamu mendefinisikan sesuatu, jangan terlalu sempit, tapi juga jangan terlalu luas. Itu yang membedakan apakah definisimu pas apa enggak. Ya caranya kayak tadi. Ketika itu terlalu luas berarti terlalu fokus ke jenisnya. Ketika terlalu sempit, terlalu menajam ke diferensiannya. Kamu harus jelas. Misalnya angkringan. Angkringan itu kamu mendefinisikannya apa? Angkringan adalah apa? Skokocek terlalu sempit. Apa? Orang jualan makan warung yang remang-remang. Warung yang remang-remang. Apa ya cuma angkringan yang remang-remang kan gitu. Itu masih terlalu luas. Itu tidak apa-apa kamu pakai remang-remang. Warung yang remang-remang yang jual apa? Itu caranya kayak gitu. Coba cek lagi apakah ada yang lain yang belum masuk. Kalau ada yang lain yang belum masuk berarti terlalu sempit. Atau yang kamu definisikan terlalu luas, berarti tidak menajam pada yang kamu definisikan. Itu berarti terlalu luas. Caranya kayak gitu. Jadi ketika definisimu salah, ya nanti kamu baca warung angkringan adalah warung yang remang-remang. Kamu nanti saya mau ke warung remang-remangan. Nah itu terus bacamu mesti bingung. Cah cilik nih warung remang-remangan. Padahal mau kan ke angkringan. Nah itu makanya hati-hati. Jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit. Terlalu luas tidak enak, terlalu sempit kamu yang susah. Karena kamu yang susah itu terlalu luas. Pikiranmu kok kesana. Jangan-jangan frekuensi kita sama. Oke. Terus yang kedua, tidak. Kamu ketawa kalau punya pacar. Oke. Yo. Kalau belum punya pacar, jalan keluarnya ada di 3B. Yang pertama,
berusaha, yang kedua berdoa, yang ketiga bercermin. Oke. Yang pedoman buat definisi yang kedua, kalau tadi jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit, tidak boleh menggunakan kata yang didefinisikan. Kalau kamu mau menggunakan kata yang didefinisikan, mending jangan didefinisikan. Pisang goreng adalah pisang yang digoreng. Nah, itu benar. Ngapain ya, nggak usah kamu ngomong kalau kalian mendefinisikan itu. Cewek cakep adalah cewek yang cakep. Itu podo ae, ngapain harus didefinisikan. Ya kan? Jangan diulang kata-katanya gitu. Jadi, cewek cakep adalah cewek yang kayak tadi lu, rambutnya panjang, hidungnya panjang, giginya panjang. Ya, jadi apa-apa panjang. Jadi kalau kamu ulang lagi, itu namanya tautologi. Kafir adalah orang yang ingkar. Ingkar itu ya kafir, bodoh, itu diulang. Merdeka adalah orang yang bebas, keadaan bebas. Ya bebas itu merdeka, sama aja. Itu ngulang namanya, tautologi. Tapi ada, hati-hati, ada pengecualian. Ada definisi ngulang tapi masuk akal, bisa kamu toleransi. Misalnya, amalan wajib itu adalah perbuatan yang diberi pahala bila dikerjakan. Itu kan perbuatan sama amalan itu sama sebenarnya. Cuma definisi itu dibenarkan karena fokusnya bukan pada perbuatannya, tapi pada kata-kata wajibnya. Kalau kamu definisikan amalan wajib adalah perbuatan yang wajib dilakukan, nah itu salah. Itu tautologi. Tapi kalau perbuatan yang kalau dikerjakan dikasih pahala, kalau ditinggalkan ada dosa, itu berarti definisi yang pas. Karena fokusnya bukan pada. Tapi kan amalan sama perbuatan ngulang, Pak. Iya, tapi fokusnya pada wajibnya. Sama kayak hukum waris. Kalau kamu definisikan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara waris, itu ngulang. Bukan definisi namanya. Tapi hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan. Nah itu beda. Karena itu fokusnya ada pada warisnya. Jadi hati-hati. Yang jelas hati-hati jangan tautologi. Biasanya mahasiswa kalau ujian raiso garap itu jurusnya mesti jurus bulat ngulang. Tautologi. Mau ngomong apa diputar, tadi ngomong apa diomongkan lagi itu. Jadi hati-hati. Oke, saya ngoreksi ujian semester kapan itu ya, masih jawabannya itu lucu-lucu. Jadi pertanyaannya hulul, kan mata kuliah tasawuf itu. Apa yang dimaksud dengan hulul? Jawabannya hulul adalah apa yang kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan. Jangan-jangan dia salah paham. Dianggapnya soalnya salah ketik mungkin. Dianggapnya ini bukan hulul tapi halal. Jadi terus definisinya itu mungkin padahal itu mata kuliah tasawuf gitu. Wah, lagi beres. Ya. Saya paling males kalau ada soal terus habis jawab mahasiswanya, mohon maaf Pak, tadi pagi saya tidak sempat belajar karena memang gue pikirin. Jadi kadang-kadang itu mohon maklumnya Pak. Iyalah. Oke. Terus definisi ketiga, definisi ada yang ujian terakhir itu ada mahasiswa mungkin saking paniknya atau mungkin nulis namanya itu ke susu-susu. Di kolom nama mahasiswa itu ditulis lagi mahasiswa. Bingung jadi susu. Untungnya NIM-nya benar, tapi di kolom mahasiswa nama mahasiswa mahasiswa. Iya, ini tapi itu terasa itu kan kayak apa? Yang anekdot disuruh jawablah soal-soal berikut dengan jelas dan tepat. Jelas. Nomor 1 jelas. Nomor 2 tepat. Nomor 3 jelas. Nomor 4 tepat. Salah dewe dengan. Oke. Tidak boleh bikin definisi yang tadi justru membingungkan orang. Kalau mau membingungkan orang, mending jangan kamu definisikan dulu. Nanti orang mau paham jadi nggak jadi.
Kalau kamu tidak ngerti, biasanya orang yang ilmunya setengah-setengah itu biasanya kalau bikin definisi ini. Yang tidak ngerti filsafat, mending kamu tidak jawab, bilang aja belum paham benar saya tentang filsafat, daripada kamu nyoba mendefinisikan terus ngaco. Kalau ngaco kamu edan sendiri tidak apa-apa, cuma kalau mengedankan orang itu kan berdosa. Jadi mending jurusmu kamu simpan dulu dari sebelum matang. Nggak apa-apa, sementara kamu simpen aja. Karena memang filsafat cirinya, saya lupa, nanti kamu cari buku terjemahnya David Trubrut yang filsafat agama yang terjemah Rasidi itu nanti di bagian belakang. Atau yang Isotul Iman kemarin itu kan di bagian belakang ada kata-katanya Francis Bacon itu. Filsafat itu beda sama agama. Filsafat itu di pinggirnya bergejolak, tapi di tengah-tengahnya tenang. Beda sama agama. Agama itu awalnya tenang, tapi begitu kamu semakin masuk ke dalam biasa semakin bergejolak. Maka memang agak kaget-kaget kalau apalagi nanti kita kalau sudah masuk agak panjang ke sesi-sesi filsafat agama, bahas Tuhan, itu mungkin agak jelimet, agak rumit dan kadang-kadang mengagetkan. Tapi ya itulah filsafat. Begitu kamu ketemu jawabannya, biasanya semakin tenang, semakin ke tengah, semakin ke inti, semakin tenang. Tapi kebalikannya, kalau agama itu di pinggirnya tenang, kamu tentram, percaya, iman. Tapi kalau kamu nggak bisa menjaga ritme, jadi bergejolak. Mungkin ketika kamu bisa sholat malam awal itu terharu sekali dirimu sholat malam, alhamdulillah sholat malam segini. Tapi lama-lama bosan, terbiasa sholat malam nggak ada rasanya. Lama-lama semakin bergejolak. Kenapa ini nggak tak sholat malam segala, jangan aja kan gitu. Ya kan? Ada yang masih rajin sholat malam? Iya. Karena dari wajahnya saya lihat ini suka bangun malam. Ya, nonton bal-balan. Oke. Jadi jangan bikin definisi yang malah membingungkan. Kayak tadi harus tegas, ringkas, jelas. Kalau nggak bisa, latihan dulu, jangan membingungkan orang. Yang keempat, jangan pakai bahasa itu bahasa plastik. Bahasa plastik itu bahasa yang ya plastik itu. Yang kayak puisi itu kan bahasanya bahasa plastik. Sedekah adalah membuka pintu surga. Bayangan surga itu pintunya kayak gimana ya? Menafsirkannya agak rumit. Kalau cuma ngapain cuma buka pintu surga, saya pengennya masuk. Nah, misalnya adalah itu saya lupa ada kehidupan adalah sepotong keju. Itu orang yang nggak ngerti cara itu kan mikir hubungannya apa keju. Saya itu kalau ada keju nek pengen muntah. Apa hidup itu memang bikin orang muntah misalnya. Itu kan bisa. Definisi yang membingungkan. Itu kan ada, saya lupa itu ada filosof yang bilang sejarah adalah samudra pengalaman yang bergelombang, tiada putus-putusnya. Puitis sih, tapi ya memahaminya agak-agak. Itu bahasa plastik namanya. Meskipun harus mendaki gunung, membelah samudra, harus tapi cintaku padamu, itu plastik. Jadi kalau pacarmu ngirim SMS atau posting di Facebook kayak gitu, kamu kamu komentari aja bahasa plastik. Iya, berarti indah sekali, luar biasa sekali. Tapi KRT tidak jelas, tidak mengarah ke maksud. Orang bisa menafsirkan ke utara, menafsirkan ke selatan. Kayak tadi kamu bilang cinta adalah emas. Gitu kan? Oh, itu susah memahaminya kalau nggak jelas maunya. Belum. Makanya kalau di tempat saya ada banyak istilah-istilah lokal yang itu plastik. Orang bisa memahami ke utara, memahami ke selatan. Filsafat itu kan banyak istilah-istilah yang orangnya nggak sadar dianggap cerdas, tapi sebenarnya itu istilah-istilah plastik. Pemberdayaan masyarakat, pengabdian masyarakat. Kalau kamu cermati itu agak-agak plastik, nggak tegas. Maksudnya memberdayakan masyarakat itu apa sih? Kadang-kadang labelnya memberdayakan masyarakat, tapi sebenarnya itu proyek, nyari untung dari kan gitu. Pengabdian masyarakat. Waduh, ketika itu Allah.
Podo wae golek duit intinya. Nah, itu kan bahasa plastik dikemas dengan istilah-istilah memberdayakan, membela apa nih podo wae. Bahasa plastik kamu di. Oh iya kan, itu kan kayak seminar mengantisipasi kemiskinan di Indonesia. Seminar ini hotel, makan-makan enak-enak, pulang dapat hotel. Seminar tentang kemiskinan apa pernah mendatangkan orang miskin? Gak pernah. Yang datang kan ya orang-orang kaya betul. Intel lagi sing duitnya oke bahas orang miskin. Orang miskinnya gak pernah diajak. Plastik, isinya mesti bahasa-bahasa plastik. Parpol kampanye itu isinya bahasa-bahasa plastik. Jadi kalau bikin definisi jangan pakai gitu deh. Harus tegas, jelas, terukur. Jangan pakai bahasa aneh-aneh. Oke. Terus juga jangan bikin definisi yang sangat teknis yang hanya kelompokmu atau keahlian tertentu yang bisa. Ketika kamu bikin yang kayak gitu, definisimu tidak bisa universal, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipraktekkan di tengah masyarakat. Coba kamu pahami itu, tak ambil evolusinya Spencer itu. Spencer mendefinisikan evolusi adalah perubahan terus-menerus dari homogenitas yang menentu dan serasi dalam susunan dan kegiatan melalui diferensiasi dan integrasi sambung menyambung. Bandingkan definisinya sama Darwin yang lebih gampang dipahami. Struggle for the fittest. Jadi yang tidak ngantuk yang dapat ilmu lebih banyak. Itu struggle for the fittest. Jadi kamu ngaji kayak gini malam-malam kan perjuangan melawan ngantuk juga. Nah itu definisinya Darwin lebih simpel tentang evolusi. Tapi kalau Spencer ini bulat. Ini definisi yang hanya ahli, yang bahkan ahli pun ya rada bingung dengan. Ya kan? Makanya hati-hati. Kayak minggu lalu ketika saya bilang bahwa istilah yang gaya tidak berarti ilmiah. Banyak istilah-istilah gaya yang tidak ilmiah sama sekali. Ilmu itu ada ilmu hitam dan ada ilmu putih. Nah itu kan kayak ilmiah. Tapi kalau kamu kejar kira-kira definisi dan karakter ilmu hitam apa, definisi dan karakter ilmu putih apa. Gimana kalau ilmunya hitam tapi dipakai untuk yang baik-baik, apa terus jadi putih? Kalau ilmu putih dipakai yang jelek, itu bingung. Karena pertanggungjawaban ilmiahnya susah. Spesifik hanya untuk ahlinya yang ngerti. Itu sudah nggak bisa dijelaskan sudah. Oke, jadi justru ketika hanya orang tertentu saja dan orang lain tidak bisa dan tidak boleh paham tentang itu ciri-ciri nggak bisa didefinisikan. Kalau dalam dunia ilmu justru yang kayak gitu yang namanya tidak ilmiah. Jadi kalau kamu bahas sesuatu kok yang kamu ajak diskusi, alah kamu ngerti apa, kamu anak kecil, kamu mahasiswa, kamu belum itu berarti justru yang diomongkan biasanya tidak ilmiah. Kamu durung wayahe, kayak gitu biasanya tidak ilmiah. Ketika itu ilmiah, ya disampaikan kapanpun dan dimanapun orang bisa menangkap. Itu yang keempat. Yang kelima itu mau podo. Definisi tidak boleh bentuk negatif. Jadi biasanya yang kamu pakai bagaimana? Benar adalah sesuatu yang tidak salah. Karena mesti kamu ambil kebalikannya. Senang adalah ketika kita tidak sedih. Ayo, cah cilik yang ngerti. Nah itu bukan definisi namanya. Kamu nyari cuma lawan katanya. Itu bukan definisi. Jadi hati-hati jangan bikin definisi yang negatif. Nah ini istilah-istilah. Sebelum ke istilah-istilah, sebenarnya saya ada lagi satu. Itu dulu tak pakai bahan ngaji di mana ya? Iya, mu'arifat itu definisi kalau mantek. Sulam Munawwarah dulu tak presentasikan di mana saya lupa. Ya sebenarnya sama kayak tadi, cuma dengan istilah-istilah yang lebih halus. Mu'arif itu definisi, mu'arifat itu tentang definisi-definisi. Sulamul Munawwarah. Kalau ada waktu ngaji, kita ngaji visual. Kita ngaji mantek kalau ada waktu. Jadi ada ta'rif haddi, ada ta'rif rosmi, ada ta'rif lambi. Nah, itu kalau ilmu mantek.
Kalau ta'rif haddi itu ta'rif yang menggunakan jenis dan fasol. Jenis itu jenis tadi, kalau fasol itu yang diferensial. Tapi pakai istilah fasol. Itu bedanya. Manusia hewan yang berpikir, hewan itu jenis, yang berpikir itu fasol. Jadi kalau kamu nanti mau diskusi, lihat audiennya. Kok di sini orang-orang jenggot sama orang-orang serius pakai serban, jangan pakai istilah diferensial, nanti dianggap kafir. Pakai istilah jenis dan fasol. Ah itu bahasa Arab. Karena kode, tapi ya, jadi jangan pakai istilah-istilah itu. Nah, kalau gini kan enak. Ada haddi tam, ada haddi nakis. Ini agak lebih jelimet dikit. Jadi yang haddi itu, kalau yang tam itu jenisnya dekat. Tapi kalau yang nakis itu jenisnya jauh. Jadi misalnya, kalau tadi kan manusia adalah hewan yang berakal. Hewan sama manusia itu jenisnya dekat. Tapi kalau kamu definisikan manusia adalah gumpalan daging, darah, dan tulang, dan yang berakal, nah, itu iya sih manusia memang gitu. Tapi kan itu jauh. Itu namanya jins ba'id. Atau kamu mendefinisikan tanpa jenis, langsung fasolnya, itu manusia adalah yang berakal. Nah, itu namanya ta'rif haddi tapi yang nakis. Itu kalau di mantek. Kalau rosmi, jenis bukan sama diferensial, tapi sama khososo. Khososo itu sifat yang spesifik. Misalnya manusia adalah hewan yang bisa tertawa. Tertawa itu kan di antara semua binatang hanya manusia yang tertawa. Kecuali ada ayam tertawa, tapi itu kan bukan tertawa sebenarnya. Kan ada ayam, apa ayam mana itu yang ayam ketawa itu kan? Itu kan bukan ketawa. Kalau kamu tanya ayamnya, kamu ketawa enggak? Itu yang suaranya. Iya, itu kan bukan ketawa. Kok enggak ada yang lucu kok dia tiba-tiba ngagak itu kan? Itu bukan ketawa berarti kan? Yang bisa kayak gitu manusia. Maka itu khososohnya manusia, sifat spesifiknya manusia. Nah, itu berarti namanya resmi. Ya sesuai yang kamu mungkin beragama. Enggak ada hewan yang beragama, maka manusia adalah hewan yang beragama. Nah, itu namanya ta'rif resmi, spesifikan yang manusianya. Manusia adalah hewan yang apa? Banyaklah yang beda sama, membedakan dengan hewan yang lain kan banyak. Itu resmi. Resmi juga ada yang tam, ada yang nakis. Sama kayak yang haddi tadi. Yang pakai jenis yang dekat namanya tam, pakai jenis yang jauh namanya nakis. Kalau lafzi itu yang pakai kata-kata yang sama. Insan adalah manusia, terigu adalah gandum, dan seterusnya. Nah ini yang agak khas dari mantek. Ada 7 ciri. Ciri yang pertama, makna itu harus jami' dan manik. Jami' itu semua satuan yang kamu definisikan harus masuk. Kalau manik, semua yang tidak termasuk harus tertolak. Misalnya jami' itu kamu mendefinisikan rokok adalah tembakau yang dilinting dengan kulit jagung. Itu make sense, masuk akal, tapi dia tidak jami'. Tidak semua jenis rokok masuk. Rokok yang tidak pakai kulit jagung, yang pakai kertas sama pakai cengkeh tidak masuk. Itu berarti tidak jami'. Ustadz adalah yang ngajar di pesantren pakai kopiah dan punya jenggot. Benar definisi itu. Tapi tidak masuk. Ustadz yang ngajar ngaji filsafat tidak masuk ustadz berarti. Karena tidak pernah pakai kopiah dan tidak punya jenggot. Nah itu berarti tidak jami'. Harus masuk ke semuanya. Kalau manik, contohnya rokok adalah tembakau dan klobot. Itu tidak manik. Kenapa tidak manik? Karena banyak yang tidak tergolong rokok. Meskipun itu ada bakunya, ada kertasnya, masuk. Misalnya kalau ada baku, keleleran di situ, sebelahnya ada kertas, bisa disebut rokok berarti. Padahal kan enggak. Jadi definisi itu harus jami' dan manik. Yang kedua harus pakai kata-kata yang jelas.
ya itu sudah sama kayak tadi. Itu saya contohnya pakai rokok karena ini kelihatannya saya presentasinya di pondok. Kalau di pondok itu kan rokok haram, jadi harus dibakar terus. Ya kan? Karena haram dibakar aja. Kamu yang justru membiarkan rokok tidak terbakar, itu berarti setuju dengan rokok. Oke, jadi itu kan rokok adalah daun kering yang dilinting, yang rasanya membuat melayang dan terpesona. Kok bisa definisi kayak gitu, Bu? Ada itu kan nggak jelas. Apa yang bikin melayang itu? Susah kan? Melayang itu kayak gimana sih? Nggak tahu. Itu rasanya melayang, Pak. Kadang-kadang nggak paham juga kan apa maksudnya melayang itu. Itu berarti pakai kata-kata yang nggak jelas. Saya jatuh cinta dan sekarang mabuk kepayang. Nah, kan susah itu. Mabuk kepayang itu maksudnya apa? Mabuk itu berarti kamu pusing, ingin muntah, mual, apalagi kepayang. Kalau gitu jangan jatuh cinta, kamu berarti ingin muntah kan tiap hari ketemu pacarmu karena kamu mabuk. Nah, itu berarti kenapa pakai kata-kata yang tidak jelas. Rinduku sedalam lautan. Nah, susah lagi itu kan mendefinisikan kayak gimana rindu yang sedalam lautan itu. Terus harus sesuai dengan yang ditakrifi ya kayak tadi. Jangan selenco kayak orang Jawa. Selenco itu yang didefinisikan apa? Definisinya apa? Rokok adalah pipa yang dihisap oleh orang-orang kaya. Itu bukan rokok itu kan. Itu cerutu mungkin maksudnya, bukan rokoknya, salah. Selenco namanya. Kalau ada definisi kok selenco berarti ya hati-hati, keliru. Orang mau ngomong apa, kamu ngomong apa. Orang ke utara, kamu ke selatan. Yang lain ketawa, kamu diam. Yang lain diam, kamu ketawa. Sudah tidak beres. Oke, jangan pakai majas yang tanpa petunjuk. Iklannya rokok itu kan banyak pakai majas kan. I love blue. Itu kalau nggak ada petunjuknya bisa rusak itu kan. Ngaco kan. Tapi apa rokok sama I love blue? Rokok adalah selera pemberani. Oh itu kan. Hubungannya apa ya rokok sama, kan kadang-kadang gitu. Kan iklannya rokok itu kan ada yang orang nekat, ada apa aja diterjang sampai naik kontainer, naik mobil saja nih. Apa dengan merokok itu terus kamu ya Anda baru-baruan kayak gitu. Itu kan harus jelas. Itu majas yang nggak ada petunjuknya, jadi kamu nebak-nebak maknanya apa ya kan gitu. Yang penting rasanya pun. Nah, karena namanya itu paham ini apa ya. Iya kan, kalau begitu kamu salah paham kan. Istilah yang penting rasanya pun itu kan banyak kamu salah gunakan untuk yang aneh-aneh. Makanya coba deh, itu majas. Tapi karena nggak ada petunjuknya ya kamu pakainya aneh-aneh. Punya pacar jelek nggak apa-apa, yang penting. Nah itu kan dipakai aneh-aneh. Oke. Kenapa saya ada pertanyaan unik itu? Kenapa sih orang itu kalau sudah kawin 2 biasanya pingin 3, 4, 5 dan seterusnya? Tapi yang kawin 1 malah cenderung setia. Itu saya baca di anekdot itu lucu. Karena begitu orang kawin 2 dia baru sadar ternyata rasanya nggak sama. Jadi terus dia ingin menjelajah yang lain. Sementara yang punya 1 kamu dibohongi, alah 2, 3, 4 sama aja rasanya. Jadi kamu terus ganti dia. Makanya coba dicek elit-elitnya PKS itu jarang, yang cuma 2, mesti 3, 4 dan seterusnya. Yang subur sampai 9. Jadi karena begitu 2 kamu baru tahu ternyata orang-orang itu bohong. Nggak sama ternyata. Tapi kamu yang dapatnya cuma 1 dibohongi kan kamu jangan banyak-banyak, 1 aja cukup, sama saja. Nah, terus kamu mandek, jadi nggak ngerti. Tapi yang sudah 2 baru sadar, oh iya ternyata terus. Malah kurang ngerti ya. Sudah dibilangin enggak, cuma baca. Oke, ya saya ngerti kamu nyoba. Oke, jangan menggunakan kalimat yang mustarok. Mustarok itu mendua makna.
arloji adalah pukul. Ya pukul itu jam 7, pukul 7. Terus arloji adalah jam yang dipakai di tangan. Terus sama aja kan Pak, saya pakai aja arloji adalah pukul yang dipakai di tangan. Nah itu kan mustarab. Kalau ditelusuri ya benar-benar aja maknanya, tapi ya bisa bikin orang salah paham. Maka jangan pakai istilah itu deh, yang bikin orang salah paham. Pakai istilah lain yang disepakati banyak orang. Karena memang banyak istilah-istilah yang mendua arti. Saya kalau di Jawa Timur jarang orang pakai istilah pacaran. Karena begitu pakai istilah pacaran itu mustarab. Karena kalau pakai merah-merah di buku itu kalau di Jawa Timur juga disebut pacar. Jadi orang Jawa Timur nggak nyebut pacaran, biasanya nyebutnya gendaan. Iya, jadi gendaan itu ya istilah yang luar biasa. Perlu kamu telusuri secara etimologis itu. Itu untuk menyebut pacaran. Daripada kamu pakai pacar, kamu punya cowok kok pacaran. Nggak boleh, karena kalau pacar itu hanya untuk cewek kan gitu kalau di Jawa Timur. Kenapa? Istilahnya mustarab, pakai aja gendaan. Jadi kalau gendaanmu nanti ya bisa. Kalau malam minggu di kos-kosan atau di rumah itu kan mesti temannya alah kira duwe gendaan mesti yang gitu. Saya dulu gitu waktu mahasiswa, malam minggu di kos-kosan dewe, tidak apa-apa. Kalau malam minggu di kos sendirian itu tidak apa-apa. Yang gawat itu malam pertama sendirian. Gawat itu kan, kalau malam pertama kok sendirian itu berarti masalah. Tapi kalau malam minggu sendirian tidak apa-apa. Oke, tidak mengulang kata itu ya kayak tadi, orang gila adalah orang yang gila. Oke. Sebelum ke istilah ada pertanyaan-pertanyaan. Jangan malam-malam ya, kasihan ibu-ibu nanti nggak berani pulang. Iya. Atau nggak pulang, mau nonton sepak bola bareng-bareng kok di sini. Brasil melawan Uruguay. Iya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya ke ya wis. Terserah, yang ngacung juga. Ya. Masih menanya pertanyaan membuka. Sebenarnya definisi itu. Soalnya banyak hal tadi yang dibuat sampel tanpa didefinisikan itu sudah dipahami. Kalau nggak kamu definisikan sudah kamu pahami, maka definisi adalah untuk memahami yang belum kamu pahami. Iya kan? Itu secara kalau bahasa hermeneutiknya secara sentrifugal. Tapi secara sentrifugal definisi adalah bukti bahwa kamu sudah memahami sesuatu. Itu definisi juga. Meskipun secara ostentif, hanya secara nunjuk. Misalnya apa wis? Secara nunjuk kayak tadi. Meskipun secara gini. Gimana sih kuliah itu? Itu kan mendefinisikan juga kan secara ostentif. Berarti apa? Berarti kamu sudah paham meskipun hanya di level secara simbolis ostentif menunjuk sesuatu. Jadi definisi adalah gunanya definisi bisa biar kamu paham sesuatu atau untuk menunjukkan bahwa kamu sudah paham tentang sesuatu. Itu definisi. Maka biasanya kajian apapun, judul apapun di buku-buku tentang sesuatu pasti diawali dari definisi. Secara lughawi, secara istilahi, secara etimologi, secara terminologi, pasti begitu. Karena begitu kamu kenal objeknya, kamu paham. Yang paling sederhana biasanya kalau kamu nggak paham kan orang nyuruh kamu bukalah kamus. Itu sama dengan cari definisi. Kamus itu kan biasanya sederhana, definisi secara lafzi kayak tadi. Definisi mencari sinonimnya. Sapi adalah lembu. Apalagi banyak itu yang buka kamus. Jadi biar kamu paham sesuatu atau untuk menunjukkan sebagai bukti bahwa kamu paham sesuatu, atau kadang-kadang malah dengan definisi kamu semakin dalam pemahamanmu terhadap sesuatu. Itu gunanya. Ketika kamu tidak bisa mendefinisikan, itu kemungkinan besar nggak bisa menangkap. Ketika kamu paham sesuatu, insya Allah bisa mendefinisikan
meskipun tidak harus di level definisi yang nominal atau definisi yang real, tapi mungkin definisi sebab akibat, definisi maksud tujuan itu pasti bisa. Cinta mungkin nggak bisa kamu definisikan, tapi mungkin bisa secara maksud tujuan, bisa sebab akibat. Cinta itu dari mata turun ke hati. Itu definisi apa? Sebab akibat. Jadi dari mata turun ke hati. Berhenti aja di hati, jangan turun dulu sebelum menikah. Iya, dari mata turun ke hati, hentikan dulu sementara sebelum nikah. Kalau sudah nikah boleh turun lagi. Ya. Oke, itu definisi sebab akibat. Jadi banyak hal yang tadi tidak bisa didefinisikan ya. Maksudnya tidak bisa didefinisikan secara real atau secara hakiki atau secara nominal, tapi bisa lah didefinisikan paling tidak sebab akibat atau maksud tujuan. Kecuali yang sangat spesifik kayak yang atau itu susah definisikan. Atau itu ya bisa sebenarnya kamu definisikan, cuma definisinya tidak merujuk katanya tapi merujuk maksudnya. Misalnya atau adalah kata yang dipakai untuk memilah satu di antara dua pilihan. Nah itu bisa. Ini kan maksud tujuan, bukan artinya atau, tapi maksudnya kata atau. Yang itu adalah kata yang dipakai untuk menyambung karakter misalnya. Rumah yang besar, rambut yang gondrong. Nah itu bisa. Itu definisi maksud dan tujuan. Jadi kamu bisa definisi dengan model apapun, karena yang tujuannya bikin kamu paham. Meskipun kamu tidak ngerti hakikatnya cinta, tapi kamu paham maksud tujuannya atau sebab akibatnya cinta. Itu jenis definisi juga.